Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat ya. Sudah siap belajar hari ini? Ayo kita berdoa dulu sebelum kita memulai materi pembelajaran dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pada pertemuan kedua hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ibu ingatkan kembali ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup yang ada 8, dari tumbuh, bergerak, makan, beradaptasi, peka terhadap rangsang, dan sebagainya. Sekarang kita masuk materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi. Apa ya klasifikasi? Yang paling mudah mengartikan adalah pengelompokan. Kalian tahu di dunia ini terdiri dari berbagai jenis makhluk hidup, bahkan yang beberapa tidak kita ketahui, dari jenis hewan dan jenis tumbuhan. Ya, jadi karena sangat banyak maka harus dikelompokkan biar kita mudah mempelajarinya dari jenis tumbuhan dan hewan yang jumlahnya sangat banyak. Contoh, di sini dari jenis mangga saja, kalian bisa perhatikan ada 6 jenis. Ada mangga gadung, mangga gedong, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, dan mangga madu. Ini baru satu jenis spesies. Contoh lain adalah macam jeruk. Dari spesies jeruk, di sini ada berbagai macam variannya, yaitu bisa jeruk manis, jeruk lemon, jeruk nipis, jeruk mandarin. Ya, bisa kalian lihat ini ada 6 variasinya dari spesies jeruk saja. Atau mungkin kalian pernah mendengar pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kalian pernah mendengar istilah herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, omnivora pemakan segala. Itu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya pada hewan. Nah, setelah kalian melihat beberapa contoh tadi dari berbagai macam varian makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, maka diperlukanlah proses klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah pengelompokan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Contoh, hewan herbivora tadi kalian lihat adalah pemakan tumbuhan. Jadi jika ada kelinci, kambing, kerbau, kalian harus tahu itu masuk ke pengelompokan klasifikasi hewan herbivora karena dia persamaannya yaitu pemakan tumbuhan. Nah, apa tujuan klasifikasi? Klasifikasi tujuannya untuk mempermudah mengenal, mempelajari, dan mengelompokkan makhluk hidup. Jadi biar makhluk hidup dari beraneka ragam yang jumlahnya sangat banyak, agar kita mudah mempelajari, mengenali, dan mengelompokkannya. Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi atau sistematika. Yang pertama menemukan ilmu tentang klasifikasi adalah Bapak Carolus Linnaeus. Urutan klasifikasi menurut Carolus Linnaeus, susunannya dimulai dari filum pada hewan atau divisi pada tumbuhan, kemudian kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Ulangi ya, dimulai dari filum, kelas, ordo, famili,
genus, spesies. Ya, Ibu biasa menyingkatnya biar kalian mudah mempelajari, yaitu dengan kata Phycophages. Apa itu Phylum. K, kelas. O, ordo. Family. G, genus. S, spesies. Di sini ada contoh klasifikasi kucing. Kalian lihat urutannya. Kucing termasuk golongan hewan, jadi masuk ke kerajaan Animalia. Filum Chordata atau hewan bertulang belakang. Kelasnya berupa mamalia atau hewan menyusui. Bangsa karnivora, hewan pemakan daging. Sukunya Felidae. Marga Felis. Jenis Feliscatus. Ya, jadi urutan dari atas kalian lihat. Filum. K, kelas. Bangsa atau ordo. Suku atau family. Marga atau genus. Jenis atau spesies. Setelah mempelajari klasifikasi dan urutan klasifikasi, sekarang kita masuk ke materi tentang kunci identifikasi. Apa sih kunci identifikasi? Nah, kunci identifikasi itu berfungsi untuk memasukkan atau menggolongkan makhluk hidup ke dalam kelompoknya berdasarkan ciri-ciri persamaan atau perbedaan pada makhluk hidup tersebut. Contoh, ikan di sini kalian lihat. Nah, pasti semuanya pernah melihat hewan ikan kan ya? Nah, sekarang kita fokus ke nomor 1. Nah, ikan itu termasuk 1A. Ikan itu termasuk hewan bertulang belakang atau hewan tidak bertulang belakang. Ya, ikan itu golongan vertebrata, berarti termasuk hewan bertulang belakang. Jadi nomor 1 pilihannya 1A. Nah, kalian lihat di sini, kok ada keterangan titik-titik nomor 2. Kalau ada pernyataan seperti ini, berarti kalian lanjut ke nomor 2. Dilihat di sini nomor 2. Nomor 2 keterangannya 2A, tubuh selalu basah. 2B, tubuh tidak selalu basah. Coba kalau ikan pasti kita pilihannya adalah 2A, yaitu tubuhnya selalu basah. Nah, di sini ternyata titik-titik nomor 3. Jadi kita disuruh lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 kalian lihat, 3A kulitnya bersisik, 3B kulitnya tidak bersisik. Ayo, ikan itu kulitnya bagaimana? Pasti kalian pilih yaitu 3A, yaitu kulitnya bersisik. Kalian lihat titik-titik, ternyata ikan itu masuk golongan Pisces. Ya, jadi sudah ketemu kalian mau mengelompokkan ikan tersebut ke dalam golongan Pisces. Ya, tadi urutannya nomor 1 tadi kalian milih 1A, nomor 2 yaitu 2A, nomor 3A, ternyata langsung ketemu pengelompokan makhluk hidup ikan, yaitu masuk ke dalam kelompok Pisces. Satu contoh lagi, misalkan kucing. Kalian perhatikan kucing di sini contohnya. Nah, kita fokus ke nomor 1. Kucing itu termasuk hewan bertulang belakang atau tidak bertulang belakang. Pernah lihat kucing semuanya? Nah, pasti kalian milih nomor 1, hewan bertulang belakang. Jadi nomor kucing masuk kelompok 1A. Ya, disuruh lanjut ke nomor 2.
Nah, lanjut ke nomor 2, kalian lihat. Kucing itu tubuhnya selalu basah atau tubuhnya tidak selalu basah. Nah, pasti kalian memilih nomor 2B, yaitu tubuhnya tidak selalu basah. Ternyata di sini disuruh lanjut ke nomor 4. Kalau disuruh lanjut ke nomor 4, kalian abaikan yang nomor 3, udah nggak usah dilihat. Jadi langsung fokus ke nomor 4. Ya. Coba nomor 4 di sini, kucing itu menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Pasti tahu dong, kucing itu menyusui anaknya. Jadi kalian milih 4A. Nah, kalian lihat di sini. Ternyata kucing masuk ke dalam kelompok mamalia. Ya, jadi itu cara mengidentifikasi makhluk hidup. Ulangi, untuk menggolongkan kucing ke dalam kelompok mamalia dimulai dari 1A, lanjut ke nomor 2, 2B, lanjut ke nomor 4, 4A. Nah, di sini menunjukkan bahwa kucing golongan mamalia. Semoga jelas ya tentang kunci identifikasi makhluk hidup. Kita lanjutkan ke materi tata nama ilmiah. Jadi, nama ilmiah suatu hewan atau tumbuhan itu harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Jadi kita memberi nama hewan atau tumbuhan tidak sembarangan. Sudah ada aturannya. Ya. Di sini aturannya itu yang pertama adalah harus terdiri dari 2 kata. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 2 kata. Aturan yang kedua, kata pertama diawali dengan huruf kapital. Huruf yang lain kecil. Jadi yang kapital hanya huruf pertama saja. Ingat ya. Aturan yang ketiga, kata pertama menunjukkan genus. Kata kedua itu menunjukkan spesies. Kan tadi terdiri dari 2 kata. Kata pertama wajib kapital, sisanya semuanya kecil. Kata yang pertama di depan tadi genus, yang kedua spesies. Cara penulisannya juga ada aturannya, nah. Penulisannya wajib dicetak miring. Nah, kalau nggak dicetak miring bagaimana kalian menuliskannya di buku catatan? Nah, digaris bawahi, tapi harus secara terpisah. Kan tadi 2 kata, jadi digaris bawahinya 1 kata 1 kata. Kalian coba dilihat di sini ada penulisan nama ilmiah tanaman jagung, Zea mays. Terdiri dari 2 kata, Zea dan mays. Nah, kalian lihat penulisannya. Mana yang huruf kapital? Yaitu hanya huruf Z saja, paling depan. Semuanya kecil. Ya. Zea termasuk genus, mays yaitu spesies. Ya, di sini penulisan nama ilmiah jagung dicetak miring. Nah, sekarang nama ilmiah padi, kalian lihat. Oryza sativa. Yang kapital hanya huruf O depannya saja. Semuanya kecil. Nah, penulisannya berbeda dengan tanaman jagung tadi. Kalau jagung Zea mays dicetak miring, kalau padi Oryza sativa digaris bawahi secara terpisah. Jadi nanti tidak disambung ya. Terpisah per kata di garis bawahinya. Alhamdulillah, pembelajaran online hari ini sudah selesai. Tadi kita mempelajari tentang pengertian klasifikasi yang fungsinya untuk mengelompokkan makhluk hidup yang sangat banyak jumlahnya di bumi ini, yaitu klasifikasi hewan dan tumbuhan
yang tujuannya untuk mempermudah mengenal, mempelajari, dan mengelompokkan makhluk hidup. Kemudian kita tadi mempelajari tentang urutan klasifikasi. Urutannya Phycophagous, filum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Dilanjutkan dengan mempelajari kunci identifikasi, yaitu cara mengelompokkan makhluk hidup dimasukkan ke dalam kelompoknya. Jadi sudah ada aturannya. Yang keempat, kita tadi belajar tentang bagaimana memberikan nama ilmiah suatu hewan ataupun tumbuhan. Harus sesuai dengan aturan yang distandarkan, tidak sembarangan kita memberi nama kepada hewan ataupun tumbuhan. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Silakan kalian mengerjakan soal latihan yang sudah disiapkan. Jangan lupa jaga selalu kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.